Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berkumpul dalam persekutuan doa pagi gereja mula-mula pada hari ini. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa memberkati dan melindungi kita. Sebagai ucapan syukur kita pada hari ini atas anugerah Tuhan yang masih memberikan kita napas kehidupan sampai saat ini. Kita mau angkat pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Biar segala aktivitas kita sepanjang hari ini kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau sangat baik ya Tuhan. Sungguh besar anugerah dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Kasih Tuhan selalu abadi dan tidak pernah berubah sampai selamanya. Itu yang kami yakini ya Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur, mau mengangkat pujian dan penyembahan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus memberkati doa pagi ini dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Musim selalu berganti dan tidak pernah berubah. Terkadang hujan, terkadang panas, terkadang suka dan duka datang silih berganti. Namun kasih Tuhan selalu abadi. Kasih Tuhan tidak pernah berubah sampai selamanya. Tuhan pasti selalu memberkati dan melindungi kita. Mari saudara terkasih, kita angkat pujian. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara
memeliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara terkasih, kita angkat penyembahan dengan tulus di hadapan Tuhan. Kami tinggikan kuasa-Mu Tuhan, sungguh mulia. Kami sembah, kami tinggikan segala hormat, segala pujian hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita datang ke hadapan Tuhan, membawa pujian kita, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita yang bertata di atas surga. Bila di dalam hadirat-Nya yang selalu menjaga dan memberkati kita, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, ku datang padamu.
kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Kita angkat pujian dari awal. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mari kita mendekat kepada Tuhan Yesus. Dekat padamu, ku mau sentuh hatimu ya Bapa. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian dari awal. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku.
Tuhanku. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, pagi ini mari kita merenungkan fakta aneh tapi nyata. Manusia itu tidak ada satupun yang ingin gagal, ingin binasa apalagi. Tetapi faktanya banyak orang sedang melakukan atau meluncurkan dirinya ke dalam kegagalan, bahkan kebinasaan. Jangan sampai kita seperti itu. Biarlah pagi ini menjadi renungan supaya kita berjaga-jaga. Mari saudara, kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan pagi hari seperti ini. Kami semua benar-benar mengucap syukur, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin setiap acara di gerejamu ini Tuhan. Agar setiap apa yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan memberkati banyak jiwa. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal kebebalan. Apa sih sebenarnya kebebalan itu? Dan apa yang menyebabkan seseorang itu bebal? Ya, ini penting saudara. Ya, di Mazmur pasal 14 ayatnya yang pertama dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Orang bebal itu mengatakan dalam hatinya tidak ada Allah. Karena apa? Kebebalan itu bukan soal karena kurang pintar, enggak. Banyak orang pintar, tapi mengatakan tidak ada Tuhan. Ya, bukan soal kepintaran. Bukan soal pendidikan rendah atau tinggi, bukan. Melainkan soal hati yang menolak kebenaran. Aneh tapi nyata, saudara. Tapi itu terjadi. Ada orang yang berkata, aku pakai logika. Iman kepada Tuhan itu tidak ada logikanya, gitu. Kelihatannya ia sedang berlogika. Tapi ternyata ia menyembah para patung. Nah, di mana logikanya? Jadi banyak orang itu ya, berstandar ganda. Ia menyalahkan orang lain sementara dirinya lebih bersalah. Standarnya beda. Biasanya begitu, orang menyalahkan orang lain, tapi dirinya sendiri lebih bersalah. Ya, bebal. Yang pertama ciri orang bebal adalah ia mengeraskan hatinya. Kadang-kadang ya kita menyodorkan suatu bukti, itu pun dia pura-pura nggak mengerti. Gitu. Lari sana lari sini, tidak mau menerima fakta. Ia mengeraskan hatinya artinya. Ya. Sama orang berbuat jahat, sudah tahu itu jahat, bukannya bertobat, ia mengeraskan hatinya. Bebal itu namanya. Hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani pasal 3 ayat 15. Jangan kamu bebal, ya. Nanti kau binasa. Seseorang menjadi bebal ketika apa? Ketika kebenaran sering didengar, tetapi ditolaknya. Kemudian teguran sering diabaikan. Lama-lama bebal. Suara hati nurani sudah tidak diikuti. Aku bukan pendeta ini. Gitu. Aku bukan pelayan Tuhan ini. Memangnya kau pelayan setan? Setiap manusia itu harusnya menjadi hamba Tuhan, hambanya Tuhan, karena panggil Yesus Tuhan. Seorang hamba yang baik melakukan kehendak Tuannya, kan begitu. Ya, hidup ini bukan soal yang lain, tapi soal bagaimana kita hidup bagi Tuhan. Mestinya begitu. Jadi jangan sampai kebebalan itu kita alami. Mungkin awalnya iseng-iseng, atau coba-coba, atau menunda sesaat, sehingga lama-lama kepekaannya hilang, menjadi biasa berbuat jahat, akhirnya bebal, buta dan tuli akan kebenaran. Ini fakta, saudara. Ya, mengeraskan hati. Yang kedua, saudara,
karena lebih mengikuti keinginan diri sendiri. Makanya jadi bebal. Alkitab berkata begini. Pendetanya berkata begini, teman-temannya berkata begini. Semua sedang menasihati seseorang, misalnya orang itu buat salah. Tapi mereka lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Nah, itu lama-lama jadi bebal. Makanya di Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sebenarnya bukan pengertian saja itu. Janganlah bersandar pada keinginanmu sendiri, nanti kau binasa. Ya. Kebebalan muncul ketika ego lebih tinggi dari firman. Egonya lebih penting, gak penting yang firman itu, gitu. Ya. Perasaan lebih dipercaya daripada kebenaran. Jadi bebal akhirnya. Mainnya perasaan, bukan kebenaran, bukan fakta. Kalau fakta itu Alkitab berkata apa? Faktanya bagaimana? Ya, jadi orang yang suka bohong, suka memfitnah itu sudah musuh kebenaran. Itu lebih dari bebal sebenarnya. Sudah tahu itu bukan kebenaran, dipakainya untuk kepentingan diri sendiri. Bohong ke sana ke sini, menyebarkan hoax, menyebarkan kebencian, perpecahan, merusak pekerjaan Tuhan, merusak hubungan. Ya, itu bebal orang itu karena mementingkan keinginan diri sendiri. Ya. Keinginan sampai-sampai keinginan pribadi itu melebihi kehendak Tuhan. Nah, dia sudah punya berhala, yaitu dirinya sendiri. Manusia tidak kehilangan arah karena tidak tahu kebenaran, tahu kadang-kadang, tetapi karena tidak mau tunduk kepada kebenaran. Lebih mementingkan dirinya sendiri. Nah, itu sebenarnya semua orang, maksud saya bukan semua orang, sebenarnya banyak orang tahu kok prinsip ini, kebenaran ini. Yaitu tadi, bebal sih. Ya. Yang ketiga, seseorang menjadi bebal itu karena ada dosa yang dipelihara terus. Lama-lama bebal. Padahal kitab Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut. Jelas. Tapi dipelihara terus. Kenapa dosa dipelihara? Karena ia menikmatinya. Merasa hebat atau nyaman atau nikmat melakukan dosa. Dipelihara. Akhirnya bebal. Akhirnya hatinya tumpul. Pikirannya kabur, tidak jelas lagi. Ya, akhirnya kesalahan pun dibenarkan oleh orang bebal. Ya. Akhirnya yang salah terasa benar. Dan yang benar terasa mengganggu dirinya. Fakta itu mengganggu diri orang yang nggak benar. Nah, makanya ia berkelit, memakai hoax. Seperti si ular di Eden. Itu kan menyebarkan hoax. Setan itu. Bukan kebenaran. Ya. Karena tidak mau ditegur. Egonya lebih tinggi. Di Amsal 12 ayat 1. Orang bebal membenci teguran. Gak bisa ditegur, percaya deh. Padahal teguran itu adalah anugerah Tuhan bagi hati yang tidak keras. Kalau hatinya keras, ditolak teguran. Ya. Hati yang keras merasa teguran itu adalah serangan. Orang bebal mencari pembenaran, bukan perubahan, bukan kebenaran. Itu sebabnya orang menjadi yang bebal semakin bebal. Begitu, saudara. Ya. Salah satu contoh orang bebal adalah Fir'aun di Perjanjian Lama. Mengeraskan hatinya dia. Bebal. Melawan Tuhan. Melawan umat Tuhan. Binasa. Ya. Tapi ada kabar baik saudara pagi ini. Bahwa kebebalan itu bisa disembuhkan. Ya. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Aku akan memberikan kamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Selama hati masih mau bertobat, selama telinga masih mau mendengar, Tuhan sanggup memulihkan. Oleh sebab itu, berhentilah berbuat dosa sekarang juga. Jangan suka merasa rohani padahal tidak. Ya. Sebenarnya saudara itu di hati kecil tahu itu rohani atau tidak.
jangan mengeraskan hati, jangan bebal. Bebal itu lebih bodoh daripada orang bodoh. Kalau orang bodoh mau belajar, pintar. Tapi kalau bebal, sudah bodoh, tidak mau belajar. Ya. Nah, begitu saudara. Kiranya pagi ini menjadi berkat bagi kita semua yang mencerahkan. Renungan pagi ini bukan dimaksud untuk menyerang siapapun, tapi untuk pembelajaran buat kita semua. Anggap saja sebagai otokritik. Amin ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Pagi yang penuh berkat. Kami semua sangat diberkati. Kami mengucap syukur untuk gereja Tuhan, gereja mula-mula GMM. Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi. Kami mengucap syukur juga untuk seluruh pelayan Tuhan, seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Khususnya tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan berkati mereka satu persatu, keluarganya, apapun yang mereka kerjakan. Sehingga mereka menjadi berkat kemanapun mereka pergi juga. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.